Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu kembali dengan mata pelajaran fikih. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, adalah kita sama-sama mengawalinya dengan membacakan suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membacakan doa belajar. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, lanjutkan dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل آمين. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu belajar bertanggung jawab setelah kita balik. Nah, apa saja yang akan kita capai pada materi ini? Yang pertama adalah kalian mampu mengetahui tanda-tanda balik, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir adalah kalian mampu memahami konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan inti kita, silakan amati gambar di samping ini. Nah, kira-kira foto apa yang kalian lihat saat ini? Iya, tepat sekali. Ini merupakan gambar anak-anak. Nah, kira-kira menurut kalian apakah mereka sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah? Mungkin seperti sholat ataupun puasa. Ya, tentu belum diwajibkan ataupun disyariatkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan memberatkan umat Islam. Lalu siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban agama Islam seperti sholat maupun puasa? Yang wajib menjalankan kewajiban agama Islam itu disebut sebagai mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai seorang mukallaf. Syarat-syaratnya antara lain, yang pertama adalah balik. Yang kedua adalah berakal sehat. Dan yang ketiga adalah telah sampai dakwah Islam kepadanya. Oleh karena itu, seorang anak kecil dan orang gila belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Telah diangkat pena dari 3 golongan. Dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Hadis riwayat Darimi. Maksud dari kata diangkat pena pada hadis tersebut adalah tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Yang pertama, tidak diwajibkan melaksanakan ibadah. Artinya, orang gila akan diwajibkan melaksanakan ibadah setelah ia sadar, dan anak-anak akan diwajibkan melaksanakan ibadah jika ia sudah balik. Yang kedua, tidak dicatat dosanya. Artinya adalah seorang anak yang belum balik dan orang gila yang belum sadar tidak akan dicatat dosa mereka, meskipun mereka melakukan dosa. Akan tetapi, ketika orang gila sudah sadar dan anak-anak sudah balik, maka malaikat atid mulai bertugas untuk mencatat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, menjadi balik adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak terhitung balik, maka ketaatan dan keistiqomahan kita akan mulai diuji oleh Allah. Nah, apa itu balik dan bagaimana tanda-tandanya?
Hal itu yang akan kita bahas bersama pada pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah tanda-tanda balik. Apa itu balik? Balik secara bahasa berasal dari kata balagho yang artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Lalu apa saja tanda-tanda balik antara laki-laki dan perempuan? Yang pertama, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah untuk anak laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Dan yang ketiga, telah mencapai usia 15 tahun meskipun belum mengalami haid ataupun ihtilam. Nah, dikhususkan pada poin ketiga, maka disimpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa balik, meskipun tidak diawali dengan haid ataupun ihtilam. Ya, selanjutnya tentang haid. Nah, sebagaimana telah kita tahu bahwa salah satu tanda balik bagi perempuan adalah haid. Nah, apa itu haid? Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit ataupun karena melahirkan. Nah, selanjutnya hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Perlu kita ketahui bahwa seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Larangan yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua, larangan berpuasa. Nah, meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa wajib yang ia telah tinggalkan pada hari-hari lainnya. Kemudian larangan ketiga adalah tawaf ataupun mengelilingi Ka'bah. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid masih diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lainnya seperti wukuf, sa'i, maupun lempar jumrah. Dan larangan keempat menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan larangan yang terakhir adalah i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Selanjutnya tanda balik bagi laki-laki yaitu mimpi basah atau ihtilam. Perlu kita ketahui bahwa terjadinya mimpi basah ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Ihtilam ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami ihtilam, maka baginya dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Dan perlu kita ketahui bahwa ihtilam merupakan sebuah hadas besar. Jadi, orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan ihtilam atau mimpi basah disebut sebagai junub. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Nah, perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang dilarang bagi seorang yang sedang junub hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Namun, berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa, seorang yang sedang dalam kondisi junub tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi, apabila ada seorang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum bersuci. Nah, adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub antara lain yang pertama, larangan sholat. Ya, kemudian yang kedua, larangan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, larangan menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran. Dan yang keempat, larangan i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Namun, apabila hanya sekedar melintas, masih diperbolehkan. Ya, baik. Sekian penjelasan singkat untuk materi kita hari ini. Ya, alhamdulillah, malah sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.